Siapa yang bisa jadi guru, kadang bisa jadi murid, kadang bisa jadi murid, kadang bisa jadi guru gitu. Sering munculnya adalah ruang-ruang pesimis terhadap anak ini bisa jadi seperti apa sih? Sebelumnya bukan ruang kolaborasi guru sih, tapi ruang kolaborasi aja gitu. Kita bisa melihat ada guru yang sering banget fokus ikut kegiatan-kegiatan gitu. Ada guru yang pokoknya tugasnya ngajar, administrasi beres, pulang, pokoknya selesai gitu. Perkenalkan, nama saya Taat Setiabudi, founder dari Ruang Kolaborasi Guru yang beraktivitas pada kegiatan-kegiatan kolaborasi yang memfasilitasi teman-teman guru, khususnya di Kabupaten Bantul dan beberapa teman di daerah lain. Tujuan awal dulu bikin kegiatan di Ruang Kolaborasi itu memang ya hasil obrolan bareng teman-teman sih. Ada kegiatan yang di situ mencoba menjadi wadah untuk teman-teman guru mengupgrade kapasitas. Hampir semuanya tahu kemarin di awal pandemi banyak aktivitas-aktivitas itu berpindah ke aktivitas online dan banyak yang belum siap. Akhirnya banyak inisiatif dari teman-teman untuk bikin pelatihan-pelatihan PJJ, pembelajaran jarak jauh dan lain sebagainya. Yang akhirnya di situ bareng teman-teman kita bikin ruang kolaborasi guru. Sebelumnya bukan ruang kolaborasi guru sih, tapi ruang kolaborasi aja gitu. Tapi akhirnya karena masing-masing punya fokus, saya ngambil di ruang kolaborasi guru dan itu bareng-bareng dengan teman-teman di ruang kolaborasi, kemudian kita bikin kegiatan khususnya untuk guru-guru. Kalau awal pembentukannya tadi disampaikan ya, kita pengen memfasilitasi teman-teman guru aja sih, memfasilitasi ruang gimana gitu bisa jadi bahan untuk upgrade. Sebenarnya udah banyak sih yang bikin juga gitu, tapi secara khusus di Kabupaten Bantul itu belum terlalu banyak gitu. Dan akhirnya bareng-bareng diskusi komunikasi dengan teman-teman, ada yang bisa ngefasilitasi tentang upgrade kapasitas dari para guru itu gitu. Dan di sini kan munculnya ruang kolaborasi itu sebenarnya sebagai siapa yang bisa ngajar itu yang kemudian bisa memberikan ilmu kepada teman-teman yang lain. Awal dulu kan PJJ, pembelajaran jarak jauh, semua dipindah ke online itu kan jadi hal yang belum biasa di kalangan Bapak Ibu guru, apalagi di saat itu kalangan-kalangan guru yang dengan berbagai tumpukan tugas administrasi diharuskan harus menyiapkan pembelajaran online dan sebagainya, itu jadi terasa jauh lebih berat gitu. Makanya dorongan untuk membuat ruang kolaborasi ini jauh lebih optimal. Walaupun kegiatan ruang kolaborasi ada yang online, ada yang offline, kita bekerja sama dengan beberapa OPD. Saat itu kita juga bekerja sama dengan kegiatan di BKPSDM, pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis minat bakat. Di blended ya, ada yang online, ada yang offline. Saat itu kita bermitra dengan UNY, kemudian dengan Pendar Pelita Nusantara juga. Akhirnya, oke yuk kita bikin bareng-bareng, ngumpulkan guru-guru ASN yang muda-muda baru gitu. Dan ternyata berjalan terus-menerus gitu. Akhirnya kok menjadi menarik ini gitu. Akhirnya fix ruang kolaborasi, bikin satu bagian yaitu ruang kolaborasi guru, di mana di situ memfasilitasi aktivitas kegiatan, pelatihan, pemberdayaan ataupun semuanya terhadap guru gitu. Supaya apa? Ya bisa optimal gitu. Antara kegiatan para guru dengan kegiatan-kegiatan yang ada gitu. Dalam artian ya guru pun kan bisa berbagi dengan guru-guru yang lain. Makanya konsep kolaborasi itu jauh lebih penting gitu.
Karena kita bayangkan ya persaingan di antara guru itu kan hampir tidak ada itu sebenarnya. Makanya yang dimunculkan adalah kolaborasi gitu. Siapa yang bisa jadi guru, kadang bisa jadi murid, kadang bisa jadi murid, kadang bisa jadi guru gitu. Siapapun bisa ngajar lah, siapapun bisa membagi ilmu di ruang kolaborasi. Gambarannya kayak gitu sih, karena ruang-ruang yang ada itu sebenarnya cukup terfasilitasi aja, jadi ada connectingnya. Kalau dibilang ya kan sebenarnya sudah biasa, ya memang kadang sudah biasa gitu. Ada guru-guru yang memiliki kemampuan optimal bisa bergabung di guru penggerak misal. Atau sekarang rame influencer-influencer yang menjadi promotor untuk Merdeka Belajar dan lain sebagainya. Ya fokusnya memang tidak ada persaingan, ruang kolaborasi adalah membangun sinergisitas antara guru yang satu dengan guru yang lain. Guru yang mau bertumbuh bareng-bareng, ya ayo. Karena dasarnya ruang kolaborasi itu memang kita bentuk untuk menjadi wadah para guru yang mau berbagi dengan guru-guru yang lain. Ya kalau ditanya dulu memang cita-cita saya pengen jadi guru gitu. Tapi pengennya jadi guru yang nggak ngurusin administrasi gitu. Karena membayangkan urusan administrasi di sekolah kok pertama kayaknya berat banget itu dan khawatir malah nggak optimal itu. Tapi di satu sisi aktivitas mengajar itu menjadi aktivitas yang menyenangkan. Dari sini malah saya punya gambaran tentang perspektif baru bahwasanya mengajar itu tidak harus jadi guru gitu. Karena semua orang bisa jadi murid dan semua tempat itu bisa jadi sekolah gitu. Siapapun bisa belajar dengan siapapun gitu. Asalkan kita benar-benar memang tujuannya adalah belajar. Kesadaran saya untuk setiap orang bisa bertumbuh itu yang menjadi dorongan saya lebih kuat bahwa saya siapapun bisa berbagilah dengan ilmu yang dia miliki. Memberikan ruang terhadap kemampuan dari masing-masing orang itu akan jauh lebih menarik gitu. Karena kan nggak harus semua orang itu pinter untuk semua hal gitu. Kita bisa belajar dengan orang-orang yang memang secara kapasitas mungkin secara pendidikan dia tidak tinggi ya. Tapi dia memiliki kemampuan yang benar-benar kita nggak tahu. Akhirnya kita kan harus belajar dengan mereka. Ruang-ruang kayak gini jangan dipersempit. Makanya perlu ada ruang-ruang kolaborasi antara pendidik dengan orang yang dididik. Supaya apa? Ilmu itu bisa disebarkan jauh lebih luas. Konsep setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap orang bisa menjadi murid dan semua tempat itu bisa menjadi sekolahan. Semangat ini yang paling tidak bisa mendorong saya untuk tetap menumbuhkan atau menjaga api semangat saya yang pengen jadi guru gitu. Ketika ketemu dengan orang-orang kita saling diskusi, belajar bareng, kadang saya yang jadi murid, kadang saya juga bisa jadi guru. Kalau kita ngomongin tentang standar pengajaran di sekolah, maka kan sudah banyak item-item yang harus kita penuhi gitu. Checklistnya, bikin RPP-nya, silabusnya, walaupun kan konon di kurikulum Merdeka itu jauh lebih simpel ya. Walaupun akhirnya sekarang banyak aktivitas-aktivitas guru, dulu ngajar itu cukup dengan perangkat seadanya. Sekarang kalau pakai kurikulum Merdeka, guru harus banyak membawa perlengkapan untuk ngajar ya. Ruangnya akan jadi lebih luas gitu. Makanya sekarang guru pun dituntut untuk bertumbuh, berkembang sesuai dengan kondisi yang ada. Kayak tadi kita ngobrol, misal ada pendidikan berbasis minat bakat gitu. Ya ini salah satu concern yang coba kami bangun bersama teman-teman di PT Bendar Pelitunas Sentara dan Baca Bakat. Ya karena kita melihat setiap anak itu punya potensi, setiap anak punya keunggulan. Makanya kita coba menyampaikan, berdiskusi dengan Bapak Ibu guru gitu. Dan beberapa kali pelatihan tentang minat bakat itu dengan guru-guru SD, dengan guru-guru SMP. Di situ kita bangun dengan mereka komunikasinya adalah ya melihat setiap anak dari sisi potensi terbaik mereka. Kalau kita melihat anak itu dari potensi buruknya gitu, maka akan sering munculnya adalah ruang-ruang pesimis terhadap anak ini bisa jadi seperti apa sih. Nah, padahal yang harusnya dikembangkan adalah sisi kuat daripada mempertajam sisi lemah gitu. Ya bayangkan kita menajamkan sisi tumpul pada sebuah pisau itu akan membutuh waktu yang lebih lama daripada kita menajamkan sisi tajam pada pisau itu. Nah, fokus ini yang coba kita kembangkan bahwasanya murid itu pasti akan punya sisi tajamnya dan guru fokus saja ke sana. Terus sisi lemahnya apakah dibiarkan? Bukan dibiarkan, tapi disiasati gitu. Tidak harus sampai tajam, tapi ya minimal nggak tumpul banget gitu. Dan itu kan bisa untuk dikembangkan untuk setiap siswa yang ada di sekolah masing-masing.
Pas kemarin itu di awal tahun 2021-2022 kita ada pelatihan bareng tentang pelayanan prima itu. Kita bareng sama Dinas BKPSDM Kabupaten Bantul. Kita kerjasamakan dengan guru-guru, baik itu SD, SMP. Yang kita dorong dari mereka adalah seringkali kan ada guru-guru yang ngajar hanya ngajar aja gitu. Ya dengan seabrek tugas administrasi yang kita sama-sama udah tahu dan tugas-tugas dapodik lah dan semuanya itu kan juga sudah sangat membebani mereka sebenarnya. Makanya di forum itu kita coba dorong nih. Kalau kita ngomongin di baca bakat tentang minat bakat guru sendiri jangan-jangan mereka sebenarnya dorongan untuk mengajar itu memiliki gaya masing-masing itu. Guru itu punya cara ngajarnya, guru itu punya kemampuan ngajarnya yang pasti berbeda. Makanya di forum itu kita dorong nih. Ya kalau sebenarnya seneng gaya ngajarnya kayak gini, coba dioptimalkan dengan cara ngajar kayak gini. Nggak semua guru itu bisa dengan ngajar siswanya itu dengan ketawa-ketawa, riang gembira. Karakternya akan sangat berbeda-beda gitu. Melihat cara menumbuhkan para siswanya pun berbeda-beda. Makanya ketika kita ngomong minat bakatnya guru itu, gaya ngajarnya pun kita coba dorong sesuai dengan kemampuan mereka gitu. Sehingga fokus peningkatan kapasitas guru itu juga sudah mulai tertata dari sekarang gitu. Jangan sampai guru itu juga kita lagi ngomongin murid nih punya potensi masing-masing gitu. Tapi kita seringkali lupa, jangan-jangan guru itu juga punya potensi masing-masing dan punya cara ngajar masing-masing gitu. Kan sering diisukan, murid itu kan punya cara belajar, begitupun guru punya cara mengajar. Sehingga fokusnya akan sangat berbeda untuk cara meningkatkan proses pembelajaran. Kita bisa melihat ada guru yang sering banget fokus ikut kegiatan-kegiatan gitu. Ada guru yang pokoknya tugasnya ngajar, administrasi beres, pulang, pokoknya selesai gitu. Ada guru yang semi-semi kayak gitu, ya kadang ada tugas kayak berangkat, ada yang enggak. Ya masing-masing punya gaya yang berbeda. Makanya di ruang kolaborasi ini kan, ya kalau yang mau bergabung dan berbagi kita fasilitasi, kalau yang tidak ya sudah. Misal kita juga ada kemitraan dengan teman-teman wartawan itu. Guru ada tugas untuk bisa menuliskan artikel atau karya ilmiah populer itu, dan itu harus dipublish di media massa itu. Akhirnya kan kita bekerja sama untuk ngajari lah. Kalau bisa tembus ya alhamdulillah, kalau nggak bisa tembus ya berarti perlu ada ditingkatkan, dan itu jadi forum diskusi untuk bisa mampu meningkatkan. Ruang-ruang seperti itu yang kita fasilitasi. Atau misal ini menarik ya. Terakhir kita juga ada pendampingan ASPD untuk guru-guru di SMP di Kabupaten Bantul. Kita ngomongin tentang pendampingan psikologis untuk para anak-anak, ya kita mengajak teman-teman kami di Universitas Mercu Buana Yogyakarta untuk terlibat untuk coba pendampingan, bahwasanya kita harus fokus di ASPD itu. Ya kalau ngejar ASPD pasti ngejar nilai, tapi ada ruang-ruang tersendiri yang coba kita, nilai itu penting, tapi ada faktor lain yang jauh lebih penting, yaitu kesehatan mental dari siswa itu. Dari ruang ini ya perlu ada dorongan untuk guru juga terlibat dengan orang tua tentang menjaga kondisi ananda-anandanya supaya mereka jauh lebih terdampingi lah secara psikologis. Karena kemarin ada data survei kita ke anak-anak dengan pertanyaan terbuka, kemudian mereka mengisi bebas gitu tentang apa sih yang ingin didengar gitu sebenarnya. Dan secara mengejutkan banyak keluh kesah yang muncul dari para anak, kurang perhatian, kurang kasih sayang dan sebagainya. Tapi yang mengerikan itu ada 3 atau 5 itu jawabannya menjurus ke keinginan untuk mengakhiri hidup. Walaupun kemudian ditanya, kan cuma 5 dari sekian ribu gitu. Kalaupun hanya 1, tapi keinginan untuk mengakhiri hidup itu ada, berarti ini ada problem yang harus disiasati. Makanya keterlibatan orang tua dan guru itu mampu benar-benar secara sinergis menjaga kesinambungan kesehatan mental dari anak-anak. Karena fokusnya sekarang sedang seperti itu. Kadang kita juga mikir, apa sih beban berat yang dialami anak-anak SMP sehingga mereka berusaha untuk mengakhiri hidup. Ya itu jadi kebingungan bersama itu. Makanya di forum kami juga ada diskusi-diskusi terkait itu supaya sekolah dengan orang tua ada kesepakatan bahwasanya sekolah sebagai mitra orang tua untuk mengajari anak. Ini kan harus selalu diulang-ulang bahwasanya peran sekolah itu menjadi mitra orang tua.
tugas dan tanggung jawab pendidikan itu tetap di orang tua. Ya, kami pahami seperti itu supaya tanggung jawab orang tua juga terlaksana secara optimal dan sekolah menjadi mitra itu harus melakukan komunikasi intens dengan para orang tua. Kalau basic akademik, saya lulusan pendidikan sejarah Universitas Negeri Yogyakarta. Sekarang sedang menempuh S2 di pendidikan IPS Universitas PGRI Yogyakarta. Ya tadi, kenapa dari dulu memang dorongan saya, ya cita-cita itu ingin jadi guru. Cuma dengan momen waktu yang sudah agak sedikit terlambat dan hasrat ingin mengajar tetap masih ada, ternyata yang ngajar nggak harus jadi guru secara profesi itu. Tapi peran dan aktivitas itu tetap bisa mengajar itu. Karena ya dorongan gitu. Makanya keterlibatan untuk aktif dalam dunia pendidikan kok masih tetap kuat gitu. Secara basic memang 4 tahun di pendidikan, kemudian diskusi di kampus juga seringnya tentang pendidikan, wacana isu-isu tentang pendidikan juga sering didengar. Ya akhirnya gimana ya, mendarah daging lah. Akhirnya kesibukan-kesibukan awal juga tentang pemberdayaan keluarga gitu di Rumah Pelita dan teman-teman yang lain. Akhirnya oke, kita coba masuk tadi, kita coba bangun bareng sama teman-teman, ada ruang kolaborasi, akhirnya turun ada ruang kolaborasi guru yang itu memang akhirnya secara basic bareng-bareng sama teman-teman membangun kegiatan yang itu meningkatkan kapasitas para guru. Ya bukan tujuan kami itu menyaingi kementerian atau lembaga-lembaga yang lain, tidak gitu. Ya tapi kita kasih ruang lah untuk bareng-bareng bisa tumbuh gitu. Diskusi-diskusi guru kan kadang-kadang antara diskusi dan saling berkeluh kesah itu kan beda-beda tipis. Nah makanya kita coba kasih ruang di mana ruang diskusi ini benar-benar mengarahkan gitu. Mengarahkan supaya ini bisa menjadi bagian proses bertumbuh, berkembang dan memberikan dampak kebermanfaatan yang luas untuk para guru di Kabupaten Bantul khususnya. Yang sudah terlibat dalam kegiatan kita berapa ya? Sudah cukup banyak ya. Kalau yang online aja dihitung sekarang aja kita ada 1.300 itu. Yang sudah tersentuh itu bareng-bareng dengan ruang kolaborasi guru, PT Pendar Pelita Nusantara, Baca Bakat semuanya. Ya hampir 2.000-an sudah terlibat itu. Kegiatan terakhir kita aja ini yang pendampingan penelusuran minat bakat di Kabupaten Bantul melibatkan hampir seluruh guru SD di Kabupaten Bantul. Kalau di kegiatan-kegiatan pelatihan diskusi biasa kita melibatkan guru-guru honorer, ya yang ini guru SD, guru honorer juga banyak sih sebenarnya yang terlibat. Tapi secara khusus karena memang beberapa kali kemitraan kita dengan BKPSDM, dengan beberapa unit instansi pemerintah yang hampir semuanya sudah terjamah sih secara kegiatan. Harapan paling besar kami di ruang kolaborasi guru adalah guru mampu menemukan potensi terbaik mereka sebagai seorang guru yang akhirnya bisa menumbuhkan potensi terbaik dari siswa-siswa mereka. Ya, karena kami meyakini setiap siswa yang tumbuh berkembang itu pasti didampingi oleh guru-guru yang tumbuh dan berkembang juga. Jadi ketika kita memberikan ruang anak untuk bertumbuh dan berkembang, maka kita juga kasih ruang para guru untuk bertumbuh dan berkembang. Karena akhirnya guru yang tidak mau menambah kapasitas, ya akhirnya akan berdampak kepada siswa yang tidak mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Ya pakai prinsip dasar gini, air yang diam itu ya pasti akan lama-lama bau dan memiliki ekosistem kehidupan yang lebih rendah. Tapi air yang mengalir, air yang bergerak pasti akan memberikan dampak kehidupan yang jauh lebih luas. Sama halnya dengan kalau guru dari awal sudah di PNS atau guru awal jadi pendidik gitu, mereka tidak mau meningkatkan kapasitas mereka, maka potensi terbesarnya adalah tidak mampu memberikan ilmu yang segar, ilmu yang sekiranya itu bisa mendorong dan mengembangkan siswa-siswa mereka. Makanya kami mencoba untuk memberikan sedikit saja peran dan aktivitas untuk meningkatkan kapasitas dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya teringat pesan dari orang tua saya gitu. Bahasanya ya, lakonono apa sing iso dilakoni. Ya lakukan apa yang benar-benar bisa kita lakukan. Dampaknya besar tidak besar, yang penting kita harus melakukan. Karena peran itu akan muncul dan dikembangkan dalam diri kita, memberikan efek yang jauh lebih besar. Ya soalnya kalau kita mau bergerak dan terlibat dalam urusan-urusan yang besar-besar saja, akhirnya maka
itu namanya ya karbitan itu, urung mateng tapi sudah melakukan aktivitas yang pengen dampaknya jauh lebih besar. Nah, aktivitas-aktivitas seperti ini yang harapannya bisa meningkatkan kapasitas dan kemampuan Bapak Ibu guru yang ada di Kabupaten Bantul secara khusus. Ya kecil-kecil lah, aktivitas kegiatan hanya online lah, apalah, tapi paling tidak itu memberikan dampak, memberikan secercah harapan dan gambaran yang baru untuk para pendidik di Kabupaten Bantul. Kalau tantangan paling besarnya adalah, ya seringkali kalau kita bikin kegiatan mereka hanya ngejar sertifikatnya aja sih. Ya kan kadang-kadang gimana ya? Ya saya memahami kebutuhan administrasi mereka itu jauh lebih penting untuk mereka, makanya kejar-kejaran untuk bikin ikut kegiatan itu. Ya kadang kalau bikin event itu tanpa sertifikat yang ikut sedikit gitu. Jadi kadang-kadang bingung nih, akhirnya ya kasih pemateri yang berkualitas, ada fasilitasi sertifikat juga. Entah itu namanya tantangan atau gimana ya, tapi nyatanya faktanya itu dibutuhkan oleh semua guru gitu. Karena kadang mereka belajar tanpa sertifikat, ya namanya juga mereka juga hidup dalam bagian-bagian kayak gitu ya, itu kita memaklumi saja sih. Kalau tantangan terberat ya gitu, kadang bikin kegiatan itu secara offline juga jadi tantangan tersendiri juga, karena kita belum mampu swadaya secara mandiri, secara penuh ya, jadi akhirnya ya kosnya akan sangat berat. Makanya banyakkan kegiatan kita rata-rata online sih. Ada mau sampai resign itu. Kita pernah satu kali ketemu, itu kita pas acara offline itu, kita tentang akhirnya menanyakan masih tetap mau ngajar atau tidak. Akhirnya ada satu itu yang akhirnya pengen resign, tapi terakhir kita kontak-kontakan dia nggak resign, akhirnya tetap ngajar gitu. Kita tekankan, kita dorong Bapak berperan sesuai dengan kapasitas yang mampu gitu. Karena ya nyatanya beban tuntutan itu ya berat juga ternyata kalau kita melihat secara tuntutan guru ya. Saya bayangkan guru itu ngajar, apalagi ngomongin SD bawah gitu kan, atau rata-rata SD itu ngajar, kadang untuk administrasi sekolah, kadang administrasi kelas itu. Makanya berat banget, benar banget. Itu saya ingat momennya itu karena sampai terceletuk pasca kegiatan itu dia menyampaikan ingin resign. Ya saya nggak enak lah karena mitra kami itu adalah BKPSDM, masa orang habis kita latih terus pengen resign kan jadi salah gitu. Tapi akhirnya kita dorong untuk berperan sesuai dengan kapasitas dan peran terbaik yang bisa dilakukan. Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap ngajar dan luar biasanya sudah mulai aktif saya nggak tahu jadinya terterima atau nggak di guru penggerak. Tapi menarik itu, ada pernah sampai beberapa yang sampai mau resign itu satu sih. Kalau yang curhat ya banyak banget sih. Berat banget sih, emang berat. Kami berharap ruang kolaborasi ini benar-benar bisa jadi wadah untuk saling kolaborasi antara guru-guru yang ada di Kabupaten Bantul khususnya dan guru-guru di semua wilayah. Guru pasti punya cara tersendiri untuk mengajar gitu, dan siswa punya cara tersendiri untuk belajar. Bukan saling memenangkan mana yang harus kita tuntut itu, tapi dalam bentuk kolaborasi dan saling ini akan memberikan dampak yang lebih luar biasa. Kalimat saling itu kan kalimat yang menarik ya. Saling itu berarti kan kalau saling membenci juga akan memiliki durasi yang panjang untuk saling membenci. Tapi saling support berarti akan memiliki durasi yang panjang untuk saling support. Nah, guru sebagaimana peran dan fungsi utamanya adalah menularkan ilmu yang mereka miliki, dan siswa sebagai penerima itu memberikan ruang menerimanya jauh lebih ridho lah, lebih lapang. Itu akhirnya kan akan menerima ilmu dengan sangat banyak. Maka lihat potensi siswa dengan potensi terbaik mereka dan asah itu, dan siasati kemampuan yang kurang optimal dari masing-masing siswa, maka kita akan mendapatkan kejutan dari siswa-siswa kita. Dan Bapak Ibu guru juga paling tidak memberikan ruang untuk selalu belajar gitu. Belajar dengan kondisi apapun, karena sejatinya ketika kita bertemu dengan siswa-siswa kita, maka tidak hanya siswa yang belajar, tapi kita juga belajar. Karena saya masih meyakini bahwa setiap orang itu akan bisa menjadi guru, berarti semua orang itu bisa menjadi siswa, dan kita yakini semua tempat ini sebagai sekolah. Kalau kita berbicara belajar itu harus di sekolah, karena sebenarnya belajar itu harusnya dimanapun, dan kita bisa mendapatkan ilmu dari siapapun. Nama saya Taat Setiabudi, founder dari Ruang Kolaborasi Guru.